Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitria. Saya dari kelas 11 RPL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep teknologi aplikasi pengembangan web. Konsep teknologi pengembangan aplikasi web. Sejarah dan perkembangan www. Istilah www pertama kali ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Pada perkembangannya, World Wide Web telah melewati sejarah yang cukup panjang hingga saat ini. Berikut penjelasannya. Tahun 1989, Tim Berners-Lee pertama kali mengungkapkan idenya membuat sebuah protokol di internet yang berfungsi sebagai sistem distribusi informasi. Tahun 1990, Tim Berners-Lee menemukan 3 teknologi dasar yang menjadi basis website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Tahun 1991, Tim Berners-Lee menemukan World Wide Web (WWW) yang berawal dari kebutuhan untuk menyusun arsip dari riset-riset miliknya. Tahun 1993, Mark Anderson dan timnya dari NCSA menciptakan web browser yang diberi nama Mosaic dan berbasis grafis untuk OS X Windows. Tahun 1994, Anderson bekerja sama dengan Jim Clark membuat Netscape yang kemudian menggantikan ketenaran Mosaic sebagai web browser. Tahun 1995, ada sekitar 300.000 website di internet, di mana pada tahun sebelumnya hanya 50 website. Dan tahun 2009, Tim Berners-Lee mendirikan World Wide Web Foundation, di mana tujuannya adalah untuk membagikan open web kepada masyarakat dunia. Pengertian web. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam dan gerak, data animasi, suara, video yang membentuk suatu rangkaian yang saling terkait, di mana masing-masing menghubungkan dengan jaringan-jaringan halaman hyperlink. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tepatnya berada dalam World Wide Web (WWW), atau kumpulan web dari server seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi. Aplikasi web juga merupakan suatu perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti HTML, JavaScript, CSS, Ruby, Python, PHP, Java, dan bahasa pemrograman lainnya. Ada beberapa para ahli yang mengungkapkan pendapat mereka mengenai web. Yang pertama, Fi Zhong. Menurut Fi Zhong, WWW adalah fasilitas di internet untuk layanan website yang menggunakan protokol HTTP. Sering kita lihat sebuah nama domain ditulis secara lengkap, misalnya www.google.co.id. Yang kedua, Akbar Kailola. Menurut Akbar Kailola, WWW adalah media bagi manusia dalam kegiatan berbagi dokumen, gambar, film, musik, dan informasi, serta menjual barang dan jasa di internet. Yang ketiga, Juhe Vizar. Menurut Juhe Vizar, definisi WWW adalah metode untuk menampilkan informasi di internet yang dapat diakses melalui sebuah browser. Dan yang terakhir, menurut F. Budi Hardiman. Menurut F. Hardi Budiman, pengertian World Wide Web adalah fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Layanan dan manfaat WWW. Yang pertama, Webmail Service. Webmail Service digunakan untuk mengirimkan surat elektronik kepada orang lain. Layanan ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar. Layanan email gratis misalnya dari gmail.com, yahoo.com, dan hotmail.com. Sedangkan email berbayar ini biasanya untuk keperluan perusahaan dengan menggunakan domain sendiri. Yang kedua, Search Engine. Search Engine atau mesin pencari merupakan layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci tertentu. Search Engine yang cukup populer saat ini adalah Google dan Bing. Yang ketiga, web hosting.
Ini adalah tempat untuk menyimpan database sebuah website. Sebuah website hanya bisa diakses jika domain website tersebut terhubung dengan web hosting tempat menyimpan database. Dan yang terakhir, portal. Portal merupakan sebuah layanan di internet di mana terdapat beberapa layanan sekaligus, misalnya email, news, chatting, tanya jawab. Salah satu portal yang cukup populer adalah yahoo.com. Teknologi desain web. Secara umum, teknologi desain web berbagi menjadi beberapa layer, yaitu yang pertama, struktural layer. Layer ini berhubungan dengan struktur dokumen-dokumen web. Bagaimana sebuah dokumen tersusun, format apa yang dipakai, tanda atau markup apa yang digunakan merupakan bagian dari layer ini. Standar teknologi yang direkomendasikan saat ini adalah Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) dan Extensible Markup Language (XML). XHTML adalah HTML versi terakhir 4.01 yang ditulis ulang dengan aturan-aturan yang lebih ketat mengacu pada XML. Sedangkan XML adalah sekumpulan aturan untuk menyusun bahasa markup. Yang kedua, presentation layer. Layer ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen pada layar, suara yang keluar, atau bagaimana format percetakan dokumen. Pada teknologi web lama, bagian ini menyatu dengan struktural layer, tapi pada standar baru, layer ini disarankan untuk dipisah. Yang termasuk teknologi ini adalah Cascading Style Sheets (CSS). Dan yang ketiga, behavioral layer. Layer ini berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa script dan pemrogramannya untuk tujuan meningkatkan sisi interaktif dan dinamis halaman web. Yang termasuk dalam layer ini adalah Document Object Model (DOM) dan JavaScript. DOM memungkinkan suatu dokumen atau script untuk mengakses atau mengupdate isi, struktur, dan style dari dokumen. JavaScript merupakan teknologi yang cukup lama dan tetap digunakan untuk menambah dokumen menjadi lebih interaktif. Halaman web dapat digolongkan menjadi web statis dan web dinamis. Pengertian web statis dan web dinamis seringkali mengundang perdebatan. Sebagian pengguna internet menyatakan jika pada halaman web dilengkapi dengan animasi yang bergerak, maka disebut web dinamis. Sedangkan jika halaman web tersebut hanya berisi teks dan gambar yang tidak bergerak, maka disebut web statis. Namun, berdasarkan kesepakatan, maka pengertian statis dan dinamis tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya animasi bergerak pada halaman web, tetapi ditentukan oleh isi atau informasi yang ada pada halaman tersebut. Data dan informasi yang ada pada web statis tidak berubah-ubah. Alur pengembangan aplikasi web. Berdasarkan persepsi dari beberapa pengembang, perangkat lunak, dan ahli-ahli dalam bidang rekayasa perangkat lunak, pengembangan aplikasi web tidaklah sama dengan rekayasa perangkat lunak. Walaupun keduanya melibatkan pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, walaupun banyak mengadopsi prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, pengembangan aplikasi web memiliki banyak pendekatan, metode, alat bantu, teknik, dan panduan yang memenuhi persyaratan pembuatan sistem berbasis web. Pengembangan sistem berbasis web berbeda dengan pengembangan perangkat lunak konvensional, di mana pengembangan sistem berbasis web lebih banyak menghadapi tantangan. Pengembangan aplikasi web adalah gabungan dari print publishing dan pengembangan perangkat lunak, di antara marketing dan perhitungan, dan di antara seni dan teknologi. Yang pertama, formulasi. Formulasi atau foundation atau formulation, kegiatan yang berfungsi untuk merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi berbasis web yang menentukan batasannya sistem. Yang kedua, perencanaan atau planning. Kegiatan yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya proyek pembuatan aplikasi berbasis web, estimasi jumlah pengembang, estimasi waktu pengembangan, evaluasi resiko pengembangan proyek, dan mendefinisikan jadwal pengembangan untuk versi selanjutnya. Yang ketiga, analisis. Kegiatan untuk menentukan persyaratan teknik dan mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Analisis yang digunakan pada rekayasa web dilakukan dengan 4 sisi. Yang pertama, analisis isi informasi. Yang kedua, analisis interaksi. Yang ketiga, analisis fungsional. Dan yang keempat, analisis konfigurasi. Rekayasa.
Terdapat dua pekerjaan yang dilakukan secara paralel, yaitu desain isi informasi dan desain arsitektur web. Yang keempat, implementasi. Implementasi merupakan suatu kegiatan pengembangan untuk mewujudkan desain menjadi suatu website. Teknologi yang digunakan tergantung dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap analisis. Evaluasi oleh konsumen atau customer evaluation, yaitu suatu kegiatan akhir dari siklus proses rekayasa web akan menentukan apakah web yang telah selesai dibuat tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan. Apabila aplikasi berbasis web ini belum sesuai dengan kehendak mereka, maka proses rekayasa web akan terus dilakukan dan mulai lagi dari tahap formulasi untuk versi berikutnya. Text editor. Text editor adalah sebuah program aplikasi yang sering digunakan para programmer, terutama programmer web dalam menuliskan kode programnya atau sintaks ketika akan membuat program atau website. Pada dasarnya, fungsi text editor hanyalah sebagai tempat menuliskan kode program tanpa ada compiler. Itulah sebabnya text editor digunakan untuk menuliskan kode program bahasa pemrograman dalam membuat website, seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan masih banyak lagi. Ada banyak macam text editor yang bisa kita pakai. Contohnya, Sublime Text, Like Table, Atom, Brackets, Komodo Edit, Ultra Edit, Visual Code Studio, Emacs, dan masih banyak lainnya. Profesi dalam pengembangan web. Banyak profesi-profesi yang mungkin bisa kita kembangkan dalam dunia pengembangan web. Yang pertama, web designer. Tugas web designer adalah mendesain tampilan situs web mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan sebagainya. Di dalam pendandanan suatu situs, seorang web designer harus menguasai HTML, DHTML, pengolah gambar, animasi, dan movie atau film. Yang kedua, web programmer. Jika situs yang akan dibuat mempunyai fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs, misalnya menyangkut dengan transaksi, input-output data, dan database, maka seseorang web programmer yang akan mengerjakannya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang bekerja di atas situs atau web. Penguasaan yang biasanya harus dikuasai pada umumnya oleh seorang web programmer adalah PHP, MySQL, ASP, JavaScript, dan Applet. Yang ketiga, web administrator. Tugas dari web administrator adalah untuk memaintain suatu server, mengerti akan sistem operasi server, baik itu mulai dari instalasi sampai kepada masalah atau troubleshooting. Biasanya seorang web administrator harus menguasai OS Unix, OS NT, jaringan LAN, WAN, dan intranet, dan keamanan server. Yang keempat, webmaster. Seorang webmaster adalah seorang yang mengerti akan semua hal mulai dari desain, program, dan keamanan server, namun tidak terlalu turut mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu situs atau web. Penguasaan yang harus dimilikinya yaitu HTML, DHTML, PHP, MySQL, ASP, Java, penguasaan bermacam operasi sistem, keamanan server, dan jaringan LAN, WAN, dan intranet. Dan yang kelima, web developer. Tugas kegiatan di atas secara keseluruhan dinamakan suatu tim yang dinamakan web developer. Nah, itu tadi mengenai teknologi pengembangan aplikasi web. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, I want it. 입에 바른 소린 이제 그만할게. Cause I deserve it. 혹시 잠깐 내가 미워지더라.